Shalom, selamat pagi, dan selamat berjumpa kembali, sahabat berkat yang diberkati Tuhan. Melalui perenungan singkat dari Gereja Protestan Indonesia Luwu, Jemaat Via Dolorosa Makassar, edisi tanggal 23 November 2020. Sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Dan di dalam ungkapan syukur hari ini, kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil akan kebenaran firman Tuhan. Urapi dan berkati kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat berkat yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 1 ayat yang ke-23. Amsal 1 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Saya ulangi, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan singkat pada pagi hari ini yaitu ditegur Tuhan sama dengan dikasihi Tuhan. Ditegur Tuhan sama dengan dikasihi Tuhan. Kebanyakan orang tidak suka bila ditegur oleh orang lain, sekalipun sudah jelas-jelas melakukan kesalahan. Orang-orang yang tak berjiwa besar, tak mau mengakui kesalahan yang diperbuatnya, malah merasa tersinggung, marah, dan menyalahkan orang lain saat ditegur. Banyak orang Kristen yang ngambek dan kemudian mogok, tak mau lagi beribadah, malah pindah ke gereja lain karena merasa tersinggung dengan teguran firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan di atas mimbar. Apalagi teguran tersebut berkenaan dengan dosa. Jika Tuhan menegur kesalahan atau dosa yang telah kita perbuat, seharusnya kita bersyukur dan berbahagia. Mengapa? Teguran Tuhan adalah bukti bahwa Dia sangat memperhatikan dan mengasihi kita. Terkadang tegurannya memang keras dan menyakitkan, tapi bertujuan mendidik kita. Seperti yang terdapat dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, yang berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Adakah seorang anak yang tidak pernah ditegur dan dihajar oleh bapaknya? Tuhan menegur kita supaya kita tidak tersesat dan menyimpang jauh dari jalan-jalannya. Sebab menyimpang dari jalan Tuhan berarti sedang berjalan menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Pemazmur menyadarinya, sebelum aku tertindas, aku menyimpang
tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Pemazmur bersyukur ketika ia ditegur oleh Tuhan karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Milikilah respons hati yang benar saat ditegur Tuhan. Teguran Tuhan menjadi kesempatan untuk kita meminta pengampunan Tuhan dan berkesempatan memperbaiki diri. Teguran Tuhan selalu mendatangkan pemulihan saat kita mengakui kesalahan. Memohon pengampunan, Dia pasti menyatakan kasih-Nya dan memulihkan keadaan kita. Teguran Tuhan bertujuan mengoreksi hidup kita dan membuat kita semakin peka rohani. Maka demikian, bersyukurlah dan jangan sekali-sekali memberontak bila ditegur Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas nafas dan kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami semua. Biarlah hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami semua di dalam kegiatan serta aktivitas kami pada pagi hari ini, bahkan untuk selamanya. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta Adisandra MTH dan Ibu Pendeta Florida Parihala STH. Berkati di dalam pelayanannya dan di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya dan yakin akan penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan singkat pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya Penatua Fitri Nela Samsudin. Salam sehat selalu. Shalom.